Hai, Assalamualaikum anak-anak yang saya sayangi karena Allah. Nah, berjumpa lagi dengan Ustazah Rizka. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar lagi ya. Sebelum Ustazah kasih tahu materi yang akan kita pelajari, kira-kira kalian tahu nggak apa yang akan kita pelajari hari ini? Daripada kalian penasaran, langsung saja yuk kita simak video berikut ini. Penjumlahan dan pengurangan. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga penjumlahan dan pengurangan atau sebaliknya. Mengapa kita harus belajar pengurangan dan penjumlahan? Nah, anak-anak, matematika merupakan salah satu ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 101. Ayat tersebut membahas tentang ketentuan pengurangan rakaat sholat atau mengqashar sholat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa mengqashar sholat yaitu meringankan dari segi rakaatnya. Yang awalnya 4 rakaat dikurangi 2 sehingga menjadi 2 rakaat. Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa matematika dengan konsep pengurangan diperlukan dalam menghitung jumlah rakaat sholat yang diqashar. Yang pertama penjumlahan. Penjumlahan di sini yang akan kita bahas bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, cara panjang, yang kedua, cara pendek. Nah, contoh pertama. Jumlah siswa perempuan di SD IT Darussalam 247 siswa. Jumlah siswa laki-laki 236 siswa. Berapa jumlah siswa di SD IT Darussalam? Nah, yang pertama kita gunakan cara panjang. Jumlah siswa perempuan 247. Nah, kita uraikan dulu berdasarkan nilai tempatnya. 247. 2 menempati tempat ratusan, nilainya 200. 4 menempati tempat puluhan, nilainya 40. Dan 7 menempati tempat satuan, nilainya 7. Kemudian jumlah siswa laki-laki, 236. 2 menempati tempat ratusan, nilainya 200. 200. 3 menempati tempat puluhan, nilainya 30. Dan 6 menempati tempat satuan, nilainya 6. Kemudian, karena ditanyakan jumlah siswa, maka kita jumlahkan jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki. Kita menjumlahkan dari yang paling belakang, bilangan yang paling belakang, yaitu satuannya terlebih dahulu. 7 ditambah 6 sama dengan 13. 40 ditambah 30 sama dengan 70. 200 ditambah 200 sama dengan 400. Nah, kita perhatikan ya. Ini adalah ratusan, ini tempat puluhan, dan ini adalah tempat satuan. Namun, jika kita perhatikan, yang menempati tempat satuan ini terdiri dari satuan dan puluhan, maka harus kita pisahkan. Nah, menjadi 3, satuannya 3, puluhannya 10, kemudian 70 dan 400. Nah, di sini juga terdapat 2 puluhan.
ada dua jumlahnya ya, 70 dan 10. Maka kita jumlahkan. Jadi 3 ditambah 70 ditambah 10, 80, terus 400. Kita sekarang jumlahkan semuanya. 400 ditambah 80 ditambah 3 sama dengan 483. Nah, sekarang kita coba menghitung dengan cara yang kedua, yaitu cara pendek. 247 ditambah 236. Kita jumlahkan yang paling belakang atau kita jumlahkan satuannya dulu. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Nah, kita tulis yang paling belakang. Tulis satuannya 3 tepat di tempat satuan. Kita tulis 3. Kemudian simpan puluhannya 1. 1 itu didapat dari 13 ini ya nak ya. 1 kita letakkan di tempat puluhan. Jadi bisa kita jumlahkan 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kita tulis. Nah, kemudian ratusannya kita jumlahkan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, coba kita cek apakah jawabannya sama cara panjang dengan cara pendek. 483. Sama ya. Pengurangan. Pengurangan juga menggunakan dua cara. Yang pertama, cara panjang, dan yang kedua, cara pendek. Contoh pertama. Di peternakan terdapat 295 telur. Menetas 46 telur. Berapa telur yang belum menetas? Nah, jika kita menggunakan cara panjang, kita harus menguraikan dulu berdasarkan nilai tempatnya. 295 berarti 200 ditambah 90 ditambah 5. Kemudian 46. 40 ditambah 6. Nah, yang ditanyakan adalah telur yang belum menetas. Jadi, jumlah semua telur dikurang telur yang sudah menetas. 5 dikurang 6 bisa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita meminjam puluhannya. Kita meminjam puluhannya, maka kita uraikan dulu menjadi seperti ini. Nah, awalnya 90 dipinjam 10, jadi 80 dan 10. Kemudian kita jumlahkan puluhan yang dipinjam dengan satuannya menjadi 200 ditambah 80 ditambah 15. Nah, sekarang kita kurangkan. 40 ditambah 6. 15 dikurang 6. Nah, tanda yang ini tidak perlu kalian perhatikan. Yang kita gunakan adalah tanda yang ini ya. 15 dikurang 6 sama dengan 9. 80 dikurang 40 sama dengan 40. Kemudian 200 dikurang ini ya. Ini 0. 0 tidak perlu kita tulis. Jadi, kita turunkan saja 200. Kemudian hasilnya bisa kita jumlahkan. 200 ditambah 40 ditambah 9. Sama dengan 249. Nah, kalau kita menggunakan cara pendek, caranya seperti ini. 295 dikurang 46. Kita hitung dari yang belakang. 5 dikurang 6. Bisa tidak? Nah, tidak bisa ya. Kalau tidak bisa, kita meminjam satu puluhannya. Tempat puluhan, tempat yang ada di depannya. Nah, 9 dipinjam 1, berarti dikurang 1. Masih 8. Nah, pinjamnya ini
kita jumlahkan dengan satuannya. Jadi puluhan ini kan nilainya 10. 10 ditambah 5 menjadi 15. Sekarang 15 dikurang 6 bisa ya? Berapa? Iya, 9. Kemudian 8 dikurang 4. Betul, 4. 2 kita turunkan. Nah, kita cek. Hasilnya samakah? Iya, hasilnya adalah 249. Jadi, sama. Sekarang kita akan belajar kombinasi, penjumlahan, dan pengurangan atau sebaliknya. Contoh pertama, 138 ditambah 52 dikurang 84 sama dengan titik-titik. Nah, di sini ada dua tanda. Yang pertama adalah penjumlahan dan yang kedua adalah pengurangan. Tanda tambah dan tanda kurang. Maka yang akan kita selesaikan pertama kali adalah operasi penjumlahan yang di depan ini. 138 ditambah 52. Yang ini ya. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kita tulis angka yang belakang. Kita simpan angka yang di depan di tempat puluhan ini. 1. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Betul. Kemudian 1 kita turunkan. Jadi 138 ditambah 52 sama dengan 190. Nah, sampai di sini kita belum selesai ya. Masih ada dikurang 84. Maka kita kurangkan hasilnya 190 dikurang 84. 0 dikurang 4 tidak bisa, maka kita meminjam puluhannya menjadi 9 dipinjam 1 menjadi 8. Nah, puluhannya kita jumlahkan dengan satuannya. 10, 1 yang dipinjam di tempat puluhan adalah 10, ditambah 0, 10, dikurang 4 sama dengan 6. 8 dikurang 8, 0, 1, kita turunkan. Jadi 138 ditambah 52 dikurang 84 hasilnya adalah 106. Contoh yang kedua. 225 dikurang 115 ditambah 90 sama dengan titik-titik. Nah, sama ya. Kita hitung yang depan dulu, pengurangan ini. 225 dikurang 115. 5 dikurang 5 sama dengan 0. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi, 225 dikurang 115 hasilnya adalah 110. Nah, masih ada lagi. Kita tambahkan 90. Nah, hasilnya 0 ditambah 0 sama dengan 0. 1 ditambah 9 adalah 10, kita tulis 0-nya, angka yang di belakang. Kita simpan angka yang di depan di atas tempat ratusan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, 225 dikurang 115 ditambah 90 sama dengan 200. Nah, itu tadi ya anak-anak kegiatan kita belajar pada hari ini. Nah, jangan lupa berlatih ya. Matematika itu tidak akan bisa kita dapatkan dengan mudah tanpa proses. Nah, jadi kalian harus banyak berlatih, bersabar, dan tetap semangat. Nah, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.